Kita hormati seluruh DKM, pengurus masjid apa namanya? Miftahur Rahman. Hah? Apa? Baitur Rahman. Para hujaj, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, para asatidz yang sama-sama kita muliakan, hadirin Bapak, Ibu, yang insyaallah di malam hari ini kita semua dikumpulkan di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu yang pantas untuk kita ucapkan adalah alhamdulillah. Setelah kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan yang mulia, bulan Rajab, dan sampai kita semua di penghujung dari bulan Rajab ini. Terasa nggak ini? Terasa nggak kita? Kita ini udah mau habis bulan Rajab ini. Sudah malam yang ke-20. 20 berapa? 20 tuh 27. Mungkin 1 atau 2 malam lagi udah berakhir bulan Rajab ini, udah pergi. Ya. Nggak tahu kita akan dapat lagi nggak bulan Rajab di tahun depan. Ya, mudah-mudahan harapan kita semua, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai kita bisa dapat bulan Ramadan dan dapat bulan Rajab di tahun-tahun yang akan datang lagi. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyak orang yang datang musim-musim baik, hari-hari baik, bulan-bulan baik, tapi dia nggak bisa ngerasain. Kayak bulan Rajab ini dinamakan Syahrul Asab. Asab artinya yang mengalir, yang tercurah dengan deras ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian ulama menamakan Syahrul Asam pakai mim. Asam. Asam artinya yang tuli. Yang tuli. Tahu tuli ya? Bolot. Bolot. Nggak bisa dengar. Kenapa dinamakan bulan yang asam? Karena masyarakat jahiliyah sebelum Nabi diutus bahkan sudah memuliakan bulan Rajab ini. Sehingga kalau datang bulan Rajab, semua perselisihan, semua permusuhan, semua perang mesti dihentikan. Tidak boleh terdengar genderang perang, tidak boleh terdengar suara pedang, tidak boleh terdengar suara panah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu sudah memuliakan bulan Rajab. Ya? Bahkan sebelum Nabi datang, sebelum Nabi diutus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan ada 12 bulan. Allah bilang inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah
sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Allah tetapkan itu ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Di antaranya dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Ada 4. Ya, kata Allah, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berlaku zalim di 4 bulan yang mulia itu. Apa itu 4 bulan itu? 4 bulan itu 3 datang berturut-turut. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu kan berturut-turut. Kita habis Lebaran, Syawal. Lebaran bulan apa Lebaran? Bulan Syawal. Habis Syawal, Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah, Muharram. Berturut-turut 3 bulan. Yang satu lagi terpisah, sendirian dia. Apa yang terpisah itu? Bulan yang kita semua sekarang ini, bulan Rajab. Kata Allah, di 4 bulan itu jangan kalian berlaku zalim, jangan mendolimi diri kalian sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua agar kita yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan menggunakan waktu-waktu yang baik ini, bulan-bulan yang mulia ini, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mencari ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memindahkan, Allah memilih di bulan-bulan yang baik seperti ini beberapa hambanya untuk mendapatkan ampunan dari dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, menjelang akhir bulan Rajab ini kita semua tahu bahwa ada satu peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa. Ya. Bukan peristiwa nggak masuk akal, tapi peristiwa yang luar biasa, di luar kebiasaan. Kita kenal namanya Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Nabi dijalankan oleh Allah di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menembus 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak didapatkan oleh satu nabi pun, tidak didapatkan oleh rasul manapun, tidak didapatkan oleh malaikat manapun. Enggak ada. Satu-satunya yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini
adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak ada nabi yang lain, nggak ada malaikat yang ketemu Allah, nggak ada. Cuma satu orang, yaitu orang yang diutus untuk kita semuanya. Ya, maka beruntung sekali kita semua menjadi umatnya. Ya, beruntung sekali kita semua menjadi umatnya. Bahkan Nabi Musa alaihi salam ketika meminta kepada Allah agar melihat Allah, Allah bilang langsung lantarani. Nabi Musa dipanggil oleh Allah ya ke Bukit Tursina. Kemudian sampai di Bukit Tursina Allah bilang fakhla' na'laik, wahai Musa, lepas sandalmu itu, innaka bil wadil muqaddas, karena engkau ada di lembah yang suci. Setelah Nabi Musa naik, Nabi Musa karena rindu bilang kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik, Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Nabi Musa minta lihat Allah. Langsung Allah jawab, lantarani, kamu nggak bisa ngelihat. Kamu nggak bisa ngelihat aku. Ya, Allah bilang dalam Al-Quran, walakin undur ilal jabal. Kalau kamu mau lihat aku, kamu lihat ke gunung itu. Fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Kalau kamu lihat gunung itu dia tetap di tempatnya, kamu akan bisa melihatku, kata Allah. Karena ya hadirin, dengar ya, jangan nanti bercandanya nanti. Ya, kerinduan untuk bertemu dengan Allah itu ada di semua manusia, Pak. Kerinduan untuk bertemu dengan Allah itu Allah tanam di hati semua manusia. Ya muslim, ya kafir, ya semuanya. Allah tanam di hatinya kerinduan untuk bisa melihat siapa yang menciptakan dia ini. Siapa yang menghidupkan dia? Siapa yang kasih rezeki buat dia? Siapa yang merawat dia? Maka semua manusia nyari. Semua manusia mencari itu. Siapa ini dia? Ya? Maka Nabi Musa minta sama Allah. Kata Allah, kalau kamu lihat gunung itu tetap di situ, kamu bisa lihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan cahayanya ke gunung itu, tiba-tiba gunung itu pecah hancur berantakan. Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa langsung jatuh pingsan. Gak ada yang kuat. Ya. Semua, hatta orang-orang kafir, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, semuanya ada dalam dirinya kerinduan untuk mencari tahu siapa itu. Siapa nih yang ngadain dia di sini? Yang menciptakan dia ini siapa? Yang kasih rizki dia siapa? Yang merawat dia dari kecil siapa? Sampai besar. Ada sebagian yang ketemu, ya, ketemu Allah dengan wujud yang salah. Dengan wujud yang salah. Ada yang melihat matahari, oh itu dia Allah. Disembahlah dia matahari itu. Ada yang melihat pohon, ya, yang besar,
disembahlah pohon itu. Ada yang lihat batu gede, dikira itu Allah, disembahlah batu itu. Pada dasarnya semua cari Allah itu yang bagaimana. Ada yang ketemu benar, ada yang ketemunya salah. Makanya ada seorang ulama bilang, ya, Syekh Ibn Arabi, dia bilang hakikatnya orang yang nyembah batu, nyembah pohon, nyembah matahari, itu sebenarnya dia mau nyembah Allah. Sebenarnya dia mau nyembah Allah, Tuhan, dia mau nyembah Tuhan. Cuma dia nggak tahu yang bagaimana Tuhan itu. Salah nemunya. Kemudian ketika dilahirkan di dunia ini, ya, ngikut sama orang tuanya. Ngikut sama orang tuanya. Kalau orang tuanya pas kebetulan agamanya Islam, dia jadi Muslim. Pas orang tuanya Kristen, dia jadi Kristen. Pas orang tuanya Hindu, dia jadi Hindu. Pas orang tuanya Buddha, dia jadi Buddha. Pas orang tuanya agamanya Konghucu, nyembah ini, banyak dewa ini, dewa itu, dia jadi itu. Makanya Nabi bilang dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan suci. Lahir dalam keadaan suci. Kata Nabi, fa'abawahu, maka dua orang tuanya, bapak sama ibunya, yuhawwidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau yang menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau yang menjadikan dia Majusi, penyembah api. Yahudi kita tahu, ya. Nasrani kita tahu, Kristen kita bilang Kristen. Kalau Majusi itu penyembah api. Ya. Orang tuanya yang jadiin dia seperti itu. Bukan dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan Kristen, enggak. Karena semua ketika Allah kumpulkan dulu, semuanya ditanya oleh Allah di alam ruh. Di alam ruh. Ya, kita kan ini manusia sekarang yang ada di bumi ini alam yang ketiga buat kita. Ini alam yang keberapa? Ketiga. Pertama, Allah ciptakan kita di alam arwah, alam ruh. Dikumpulkan semua ruh, ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Semuanya menjawab, qalu bala syahidna, benar, engkau adalah Tuhan kami menyaksikan itu. Ya. Kemudian dipindahkan dari alam ruh, itu semuanya. Yang Kristen jawabnya begitu, yang Muslim jawabnya begitu, yang Hindu jawabnya begitu, yang Buddha jawabnya begitu, semuanya jawab begitu. Dipindahkan ke alam yang kedua kita, yang namanya alam rahim. Alam rahim itu ada di perut ibu-ibu. Ya, Allah tetapkan itu jadi satu alam yang akan dilewati semua manusia. Kemudian yang ketiga, kita semua sekarang di sini, alam dunia. Ya, apakah sudah habis perjalanan kita? Belum. Masih ada dua lagi. Satu namanya alam barzakh, atau kita bilang kubur. Satu lagi alam akhirat. Alam akhirat, sorga atau neraka. Ya. Maka kata Nabi,
kedua bapak ibunya itu yang jadikan dia Yahudi, yang jadikan dia Nasrani, yang jadikan dia Majusi. Maka penting Pak, ya penting Bu ya, peranan bapak dan ibu buat menjadikan anak itu apa? Ada di tangan bapak, ada di tangan ibu itu. Ya saya dulu pernah ngaji sama satu kiai. Kiai itu bilang, ya sekarang kan nggak ada lagi orang tua yang jadikan anaknya Yahudi, nggak ada lagi orang tua yang jadikan anaknya Nasrani. Kalau dia Islam, nggak ada dia pengen anaknya jadi Yahudi, nggak ada dia pengen anaknya jadi Nasrani, nggak ada dia pengen anaknya nyembah api, nggak ada. Tapi kata kiai itu ketika kita ngaji, kiai itu bilang, ya Nabi bilang yuhawwidanihi, jadikan dia Yahudi orang tuanya, au yunasiranihi, atau orang tuanya jadikan dia Nasrani, au yumajisanihi, atau orang tuanya jadikan dia Majusi. Kiai itu nambahin au yubajinganihi, au yubajinganihi, atau orang tua jadiin anaknya bajingan, ya itu orang tuanya. Au yumalinganihi, atau orang tua yang jadikan anaknya maling. Maka penting sekali kedudukan orang tua buat anak-anaknya, ya perantara dari Allah untuk mendidik, mengajarkan, memberikan arahan kepada anak-anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala